Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal sedikit cerita tentang bagaimana aku selalu mengatur ke pengeluaran aku, pendapatan aku di dalam keluarga. Tapi sebelumnya aku mau sedikit cerita dulu, mau flashback ke masa-masa aku masa muda dulu. Bagaimana cara aku untuk menabung dan menyisihkan uang dan sebagainya. Ini ceritanya pas kalau dari masa-masa masih TK dan SD itu masih nggak tahu yang namanya uang. Jadi kayak beli apapun tuh enak. Terus kebetulan juga pendapatan keluarga juga dibilang lumayan lah ya pas waktu itu. Terus orang tua juga bisa beli rumah yang lebih besar. Pas kalau nggak salah tahun 1998 itu pas kejadian krisis moneter, itu baru dah keluarga aku kayak keuangannya agak menurun gitu. Jadi usaha keluarga aku itu kan dulu tuh sebagai penjual kaki lima yang jualan aneka sandal, sepatu dan juga tas sekolah anak, kaos kaki juga ada. Sempat juga jualan baju-baju terus seragam sekolah juga sempat itu, terus daleman kayak gitu ya. Jadi pas SMP kelas 1 kebutuhan seperti buku paket dan LKS pun aku juga nggak semuanya terpenuhi. Jadi misalkan gurunya mewajibkan untuk kita punya buku paket, ya aku beli. Kalau misalkan nggak diwajibkan, aku biasanya menyisihkan uang sakuku untuk aku beli untuk aku fotokopi gitu. Jadi tiap pulang sekolah, kalau misalkan aku ada tugas, ada PR, lalu aku nggak punya buku paketnya, aku mesti pinjam ke temanku, terus pulangnya aku fotokopi baru deh aku kerjakan. Jadi aku tuh jarang banget yang namanya punya buku paket. Kalau nggak diwajibkan punya, aku nggak bakal punya gitu. Kecuali kalau LKS kan harganya masih terjangkau dan aku bisa beli lah ya. Itu pun SMP aku juga kalau masalah SPP itu juga dikasih bantuan dari ada namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah. Itu keluarnya kalau nggak salah setiap 6 bulan sekali. Itu padahal menurut teman-temanku yang lain, ya aku sempet, kenapa aku sering minder dan insecure, mungkin karena aku udah kebiasaan nih dari kecil, udah kayak kekurangan, nggak sama-sama teman-teman yang lain. Jadi akhirnya aku sering merasa minder dan insecure itu. Mungkin karena itu aku sampai sekarang aku selalu punya rasa minder, padahal itu gak baik ya. Jadi uang sakuku itu pas masa sekolah SMP sama SMA itu cuma 1.000 rupiah. Bayangin aja 1.000 rupiah bisa dapat apa. Dulu itu harga kayak kue itu biasanya 500 sama 500, ada yang 500, ada yang 1.000. Jadi kalau hari itu aku beli, misalkan aku lagi pengen banget nih beli kue, pengen nyamil kayak yang lainnya, kayak temanku yang lainnya, aku tuh malu kalau beli cuman 1.000. Jadi misalkan hari Senin aku dikasih uang saku 1.000, Selasa itu 1.000. Jadi aku kalau pengen beli-beli ya hari Selasanya, paling enggak aku bisa beli 4 macam kue dan aku tuh gak malu sama teman-temanku. Jadi setiap hari aku bawa air mineral. Terus kalau misalkan mau nyemil itu masih harus nabung dulu, karena aku malu kalau misalkan aku cuman beli-beli cemilannya sedikit, gak malu aja sama teman-teman. Jadi aku siasati. Itu kenapa kalau teman-temanku yang lihat ini, itu kenapa akhirnya aku setiap kali kalau istirahat selalu beda sendiri dari teman-teman yang lainnya. Kalau mereka pada ke kantin nih, terus kemana lah, ke Kopsis, mereka beli-beli, aku tuh malah perginya ke perpustakaan. Itu ya karena menyiasati biar nggak pengen nyemil-nyemil kayak teman-teman yang lainnya. Terus uang yang 1.000 tadi bisa aku tabung, karena kalau misalkan ada PR terus aku nggak punya buku paketnya, aku kan bingung dan aku nggak mau nyusahin temen gitu, pinjem bukunya lama di aku, terus temenku kayak
mau garap PR-nya juga ketunda kan. Akhirnya ya udah aku mau nyiasatin fotokopi itu dari uang yang aku tabung dari uang saku itu. Akhirnya aku sering ke perpustakaan. Dia dari sana makanya aku punya hobi membaca, hobi bikin tulisan, yaitu karena seringnya aku ke perpustakaan sih. Jadi buat teman-temanku SMP, SMA yang lihat video ini, itu kenapa sih alasan aku selalu pergi ke perpustakaan kalau istirahat, yaitu karena alasannya aku nggak punya uang saku. Tapi aku nggak pengen nih teman-teman aku ngelihat apa ya, kayak ngelihat kesedihanku. Aku kalau di sekolah itu bisa dibilang kayak pelawak gitu ya, karena aku suka bikin teman-teman ketawa, suka jadi pendengar setia. Jadi kalau teman-temanku curhat mau apa gitu, sukanya curhat sama aku. Jadi gak kelihatan banget nih aku jadi orang yang terpuruk, orang yang sedih, gak kelihatan banget. Pas SMP dan SMA itu kurang lebih sama ya, karena uang sakuku juga 1.000, cuman bedanya kalau di SMA itu uang sakuku jadi 3.000. Itu yang pertama ini buat ongkos naik lin 1.000, terus uang saku buat jajan 1.000, dan buat pulang juga 1.000. Aku dulu itu sempet bapakku punya sepeda pas SMA, jadi aku masih bisa antar jemput. Tapi ya gitu, berkurang dong uang sakunya, tetap 1.000, jadi uang transportnya itu berkurang seperti itu. Pas SMA juga sama, dapat bantuan dana BOS juga. Terus ini aku kenapa akhirnya aku mengejar apa ya, ikut lomba. Dulu aku pernah SMA, aku inget banget SMA itu ikut lomba ekonomi, padahal aku memang suka ekonomi. Terus pas tes IQ juga aku disarankan untuk masuk IPS, cuman aku memilih untuk masuk IPA karena ya gitu dah, aku kan orangnya agak pemalu. Sekarang malu-maluin sih, agak pemalu. Terus kalau IPS itu kan terkenalnya kayak banyak cowoknya, sedangkan aku tuh gak bisa banget kalau misalkan berbaur dengan cowok dulunya ya, agak gimana gitu. Terus aku masuk ke lomba yang tadi itu aku menang nih, padahal itu aku masih kelas 1. Terus sainganku itu kan satu sekolah, jadi sainganku itu antara kelas 2 dan kelas 3. Ya nggak tahu, wawaw alam ya, aku jadi juara 3 lomba ekonomi satu sekolah. Tapi di masa SMA pun, di SMA kelas 3 itu di SMA kelas 3 itu juga aku agak down juga, karena aku nggak bisa nerusin ke jenjang perkuliahan. Itu karena yang pertama, adikku yang pertama yang anak kelima itu udah harus masuk TK, jadi membutuhkan biaya. Dan yang kedua itu karena adikku yang terakhir, anak ke-6 itu dilahirkan dengan bantuan bukan bidan, dukun bayi. Itu saking karena orang tuaku nggak punya uang lebih untuk biaya persalinan. Aku ingat banget itu pas melahirkan, ibu itu melahirkan di kamar belakang. Dulu pas teman-temanku sempet main ke rumah, itu pas ibuku melahirkan, dan aku tuh kayak yang sedih banget gitu loh. Kayak seharusnya ibu tuh layak lah ya kalau misalkan pergi paling enggak ke puskesmas untuk persalinannya. Jadi aku di sana itu udah kayak teman-temanku udah bilang, kamu kuliah di mana gitu ya. Pokoknya mereka sudah hype dengan perbincangan kayak gitu, sedangkan aku
ya aku pengen dulu dapat beasiswa. Terus aku omong-omongan sama guru BK, ternyata itu syaratnya melampirkan foto rumah. Sedangkan foto rumah aku itu kan rumah dulu dapatnya orang tua dari kerja keras, akhirnya bisa membangun rumah yang besar. Tapi lambat laun karena usahanya menurun, pendapatannya juga menurun. Jadi foto rumah aku tuh nggak masuk kriteria karena fotonya rumahnya besar memang, cuman biaya hidupnya aja yang rendah kala itu. Jadi akhirnya guru BK aku bilang dan menyimpulkan kalau kamu nggak bisa nih dapat beasiswa gitu. Akhirnya aku patah semangat di sana, aku sempet kesel juga sebenarnya sama kehidupan aku udah capek banget ngelaluin kehidupan dari masa kecil yang rasanya susah banget gitu. Sampai pernah sih setelah lulus SMP, bapakku tuh pernah bilang, udah ya sekolahnya sampai sini aja, gak usah diterusin ke SMA. Aku gak mau, aku marah. Ngapain aku sekolahnya terputus sampai sini, aku gak mau, pokoknya aku mau SMA. Ya alhamdulillah ada rezeki bisa masuk SMA, walaupun aku harus melalui ya masa-masa sulit lagi seperti di SMP yang harus menyisihkan uang sakunya, yang harus ya pokoknya harus bertahan lah gitu. Nggak bisa niku-niku kayak teman-teman yang lain bisa hangout kesana kemari. Jadi aku melewati masa-masa muda itu sangat susah sekali ya. Dan itu gak berakhir di sana aja. Pas pemberian ijazah pun itu pas waktu SMA aku juga gak bisa ambil ijazah karena ya itu tadi masih ada beban, masih ada tanggungan. Terus aku bingung nih, kan aku udah memutuskan aku gak akan kuliah, aku gak mau membebani hidup keluargaku. Paling enggak dengan ijazah SMA ini aku udah bisa kerja, udah bisa cari uang sendiri. Tapi balik lagi karena ijazahku ditahan karena aku masih punya tanggungan, akhirnya ya udahlah, aku vakum dulu, aku gak ngapa-ngapain dulu. Aku ikut waktu itu kalau nggak salah ada acara keluarga di Madura, akhirnya aku ikut ke sana. Setelah itu ada kabar dari temanku, dia bilang, kamu disuruh nih sama ada namanya Pak Muharram, beliau sekarang udah almarhum, ada salam, kamu suruh kesana, suruh ambil ijazah, bilang gitu. Aku kan punya tanggungan, nggak tahu kamu disuruh kesana, suruh menghadap. Ya udah, aku bilang sama orang tuaku, aku disuruh menghadap nih sama Pak Muharram. Terus aku dibekali uang, cuman sedikit lah, berapa puluh gitu. Mungkin takutnya kalau ada apa-apa, sedangkan kan aku masih punya tanggungan tuh. Akhirnya aku kesana, ke sekolah, terus beliau cuman ngasih kayak selembar kertas gitu, aku disuruh tanda tangan, dan akhirnya aku tuh dikasih ijazah langsung kayak gitu, tanpa aku bilang, loh Pak, saya punya tanggungan. Udah nggak usah, udah lah. Loh Pak, saya punya tanggungan. Iya nggak apa-apa, nggak usah. Jadi aku bersyukur banget waktu itu ada Pak Muharram, dia selaku bagian dulu pokoknya kayak yang merinci bantuan-bantuan untuk anak-anak itu, kayak yang merinci bantuan-bantuan bus gitu. Aku berterima kasih banyak untuk keluarga dari Bapak Muharram, semoga selalu sehat selalu dan semoga almarhum diberi tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Setelah itu udah aku mencoba cari kerja, keterima di salah satu toko baju anak bayi.
itu pas masa puasaan. Biasanya kalau pas masa-masa puasa itu kan ada perbantuan kayak karyawan gak tetap gitu, aku masuk di sana, alhamdulillah keterima. Itu cuman 1 bulan, terus nggak diperpanjang kontrak karena itu kan cuman masa perbantuan ya. Setelah itu aku kerja di salah satu toko roti, itu pun karena aku suka sama sama seragamnya. Aku suka, akhirnya aku masuk sana karena ada lowongan, akhirnya aku keterima. Dan jadi pas masa kerja itu seneng banget, dapat uang gaji, dapat bisa menghasilkan, daripada pas masa-masa sekolah itu yang sangat sulit sekali punya uang gitu. Akhirnya ada suatu momen bapak dan ibuku itu bilang, ayo uangnya ditabung, beli sepeda yuk gitu. Sebenarnya aku kurang suka kalau beli-beli apapun itu kredit, tapi kalau nggak kredit aku ya juga nggak punya barang itu gitu. Aku harus nabung lebih lama, padahal aku lagi butuh tuh. Kalau kerja aku kan dulu tuh masih jalan kaki, dan itu capek banget lah ya, dari rumah ke tempat toko roti itu lumayan jauh kala itu. Jadi pas itu punya keputusan untuk kredit sepeda, akhirnya kredit sepeda selesai. Terus ada lagi nih, ibuku bilang, ayo kamu itu bentar lagi, aku udah lama nih ya kerja di toko roti itu. Terus kayak ibuku tuh selalu ngasih kayak apa ya, wejangan, uangnya itu ditabung, uangnya. Padahal aku kala itu seneng sekali kalau dapat uang, pengennya itu kayak dihambur-hamburkan gitu, karena kayak pembalasan gitu aja loh ya, karena selama ini udah ngeden, pengen apa gak keturutan, jadi tuh pengen sekalinya punya uang kayak dihambur-hamburkan gitu. Tapi enggak nih, ada yang ngerem, yaitu ibuku bilang, ayo bentar lagi kamu itu kalau menikah, kamu itu sudah harus punya, paling enggak kamu itu punya perabot, lemari, punya kasur gitu, punya apa, punya barang elektronik gitu. Jadi dari sana aku tuh kayak nyicil sebulan ini, nabung nanti aku beli lemari gitu. Dan sampai akhirnya aku menemukan pasangan, dan yang udah komit dari awal. Kita nggak pacaran yang aneh-aneh, kita sudah punya komitmen, yuk pacarannya yang sehat, yuk komitmen pacarannya nanti dibawa ke pernikahan, nggak akan putus-putus gitu. Singkat cerita aku sama pasanganku itu apa ya, kalau kita nikah, punya pemikiran nih, kalau kita nikah aku nggak mau ya nyusahkan orang tua, kita harus nikah dengan biaya sendiri. Jadi pas aku sama pasanganku itu setiap bulan menyisihkan uang yang hampir sama besarannya, terus kita nabung ke salah satu bank yang nggak ada biaya. Jadi kita itu pengennya pas nikah gak nyusahin orang tua. Tapi orang tuaku sama orang tua pasanganku tuh gak tahu kalau kita itu udah nabung ya. Ya orang tuaku gak pernah tanya sih, uang gajiku tuh untuk apa tuh gak pernah tanya. Besarannya berapapun aku gak pernah jawab kalau ditanya orang. Jadi aku tuh punya komitmen, kita nikah gak boleh nyusahin orang tua. Alhamdulillahnya kita bisa nabung konsisten. Jadi biaya pernikahan tuh kayak beli souvenir, biaya make up, terus biaya catering tuh sebagian aku yang handle, sama biaya foto, pokoknya semuanya dah ya, itu aku sama pasanganku bisa punya tabungan itu. Dan itu berlanjut setelah itu, setelah melewati masa menikah itu, aku sama suamiku punya 2 pendapatan. Akhirnya kita seneng gitu ya, kayak yang alhamdulillah nih kita sekarang udah jaya lah, paling enggak udah punya uang sendiri, udah menghasilkan dua-duanya, udah ada pendapatan lebih. Akhirnya
ya kita masih save money. Kita pengen apa nih resolusi ke depan? Ya kita pengen punya rumah. Akhirnya kita nabung, tapi enggak, itu agak lama sih prosesnya yang pengen punya rumah itu. Sebelumnya itu kita masih buka usaha dulu, capcin. Itu juga menghabiskan berapa juta gitu untuk membuka usaha itu. Akhirnya usaha itu enggak berhasil. Kita nabung lagi dan kita punya resolusi apa lagi nih gitu. Kita nggak mau dong, aku nggak mau diem di rumah aku dan dia juga nggak mau diem di rumahnya dia. Jadi kita ngontrak. Akhir dari kontrak itu kita punya resolusi lagi nih, masa kita mau kayak gini terus, kita ngontrak terus. Akhirnya kita punya resolusi lagi, kita pengen punya rumah. Kita bahas itu, pengen punya rumah. Kalau kita beli cash kita belum mampu, gimana kalau kita kredit. Akhirnya kita mencari, nemu, mungkin ya walaupun banyak omongan pro dan kontra kredit rumah itu riba atau apa, dulu masih gak kepikiran ya, pikirannya cuman kayak alhamdulillah punya rumah, gak pindah kontrakan lagi. Karena aku kan 2 kali pindah kontrakan dan itu capek banget gitu loh. Kita harus adaptasi sama lingkungan, kita juga belum tentu lingkungannya juga mendukung. Terus juga kayak kebutuhan airnya. Jadi dulu di kontrakan tuh ada di salah satu kontrakan itu airnya nggak mampet gitulah. Kalau misalkan musim kemarau nggak ada, jadi tuh kita punya pemikiran, ayolah kita punya rumah aja gitu walaupun kredit gitu, nggak apa-apa. Banyak yang omongan itu kredit rumah riba atau enggak, jadi kita tuh udah mantapkan hati, yang penting kita niat baik, kita pengen punya rumah, pengen punya tempat tinggal untuk keluarga. Kita bertahanlah di sana, kita berjuang, yang penting niatnya baik, udah gitu aja. Perkara riba atau enggak aku gak ngerti pastinya, yang pasti aku niat baik itu aja. Dan aku niat untuk membayarnya, membayar hutang di bank itu, pokoknya lillahi ta'ala aja lah. Dan setelah punya rumah itu alhamdulillah, kan masih kerja bareng nih, aku sama suami kerja, terus anak yang pertama aku masih kecil, jadi kayak kebutuhannya itu gak terlalu banyak karena belum sekolah. Terus akhirnya aku hamil anak kedua, itu baru deh ada problem lagi, karena aku setiap kali hamil aku itu rewel. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi penghasilan pendapatan per bulannya itu cuma dari suami. Sempet gimana ya percaya aja lah, apa yang dikasih Allah itu selalu yang terbaik. Jadi pernah nih kita down gak punya uang, gak punya penghasilan, kita bingung mau ngapain. Akhirnya kita pinjam ke koperasi pernah, pinjam ke saudara pernah. Yang penting balik lagi ke niat. Kalau kita niat bayar hutang, insya Allah selalu ada jalan untuk melunasinya. Dan setelah itu, setelah punya anak kedua ini agak keuangan agak down, tapi kita tetap fight, apapun dilakuin. Kita usaha laundry, kita open PO makanan, kita open PO barang-barang online shop, suami juga Gojek. Jadi apapun dah ya, pokoknya jalannya itu halal, insya Allah akan ada rezeki. Aku dihadapkan di suatu keadaan pas waktu itu anak yang pertama aku itu udah harus masuk TK, sedangkan kita nggak punya tabungan, pendapatan juga pas-pasan tiap bulan. Akhirnya aku dikasih rezekinya itu dari THR anak-anak. Kebetulan pas pendaftaran itu juga berbarengan sama
Idul Fitri. Jadi kayak THR anak-anak itu aku gunain dulu untuk pendaftaran anakku sekolah. Dan setelah anakku TK mau masuk ke jenjang pendidikan SD, aku juga bingung karena pendapatan kan cuma dari suami. Terus aku juga nggak punya tabungan karena pendapatannya juga pas-pasan. Akhirnya aku mencoba untuk ikutan kartu prakerja. Alhamdulillah, alhamdulillah di approve aku dan suami. Akhirnya aku bisa menyekolahkan anakku ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ke pendidikan yang aku mau juga sekolahnya. Alhamdulillahnya di sana. Setelah itu jadi aku dulu itu daftarin anak di bulan Januari. Jadi aku daftarin anakku sekolah SD itu di bulan Januari. Itu aku masih belum punya tabungan. Terus aku lihat di Instagram temen aku, dia tuh bilang lebih baik nabung 500 perak per hari daripada nggak nabung sama sekali. Akhirnya aku kebuka lagi nih. Dulu kan aku sempet nggak bisa nabung lagi karena pendapatannya cuman segitu aja, cukup untuk per bulannya. Akhirnya pikiranku terbuka lagi, gimana caranya kalau misalkan emang pendapatan suami itu nggak mencukupi, gimana caranya kita punya pemasukan dari usaha-usaha kita yang lain. Akhirnya aku di sana di bulan Januari tahun ini 2021, aku yang dulunya bisa menabung, terus karena keadaan gak ada yang bisa ditabung lagi, jadi aku gak menabung lagi, berhenti menabung. Dan akhirnya aku bulan Januari 2021 itu terbuka pikiran lagi dari postingan Instagram teman itu yang menggiatkan program menabung perharinya walaupun cuma 500 perak. Akhirnya aku menabung lagi di sana, menggiatkan kembali kegiatan menabung, dan alhamdulillah ada hasilnya. Jadi setiap bulan aku menyisihkan uang dari uang gaji suami. Alhamdulillah bisa terkumpul dan bisa membeli apa yang kita pengen. Tapi aku belum tahu nih sampai akhir tahun ini, semoga aku selalu konsisten menabung karena itu penting banget untuk masa depan, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Siapa tahu pasangan aku dipanggil duluan dan aku pastinya belum siap, tapi mau tidak mau kalau misalkan itu memang ketentuan dari Allah, ya aku harus siap. Jadi aku berterima kasih sekali karena diingatkan, paling tidak kamu tiap bulan harus punya tabungan. Meskipun jumlahnya kecil, tapi selama kamu konsisten itu akan menjadi banyak nantinya. Dulu aku gak pernah punya pikiran, dulu memang kalau aku tuh tipe, kalau aku pengen sesuatu aku bakal nabung nih, aku bakal menyisihkan uang bakal gitu kalau punya target. Jadi kalau aku punya target baru deh aku tuh berjuang gitu. Dan sampai di suatu titik aku pernah kan gak nabung sama sekali karena memang aku seperti menyalahkan keadaan. Bisa karena yang pertama, kalau menyalahkan keadaan tuh seperti gini, misalnya aku pendapatan suami cuma segini nih, gak bisa kalau misalkan kita sisihkan untuk menabung, nggak bisa. Jadi ya udah kayak menyalahkan, jadi akhirnya aku nggak nabung. Itu bisa jadi alasan yang pertama. Yang kedua, karena lagi seneng-senengnya pengen nih kayak yang nggak menghambur-hamburkan uang juga, tapi pengen kayak menikmati hidup gitu. Akhirnya itu kayak meruntuhkan kembali semangat menabung. Itu pernah di titik itu sampai akhirnya yang aku bilang tadi, di bulan Januari 2021 karena aku
harus mendaftarkan anakku dan aku nggak punya tabungan, dan aku nemu postingan temanku di Instagram itu, dan akhirnya membangkitkan gairah aku untuk menabung lagi dan mengubah pandanganku tentang menabung, bahwa menabung itu sangatlah penting teman-teman. Kita kan aku sudah pernah bilang, kita nggak pernah tahu kedepannya itu seperti apa, apalagi ibu rumah tangga yang pekerjaannya, maaf ya kalau misalkan ada kata-kataku yang salah. Jadi kalau ibu rumah tangga itu kerjanya ya mungkin di rumah aja, nggak menghasilkan, bisa juga menghasilkan tapi biayanya nggak konsisten. Terus kita juga nggak pernah tahu pendapatan suami nanti akan berkurang, atau misalkan suami dipanggil duluan, kita nggak pernah tahu itu. Jadi kita harus siap-siap dari sekarang. Pokoknya aku ngingetin ke kalian, seberapa kecil pun, seberapa besar pun yang kalian tabungkan itu akan sangat bermanfaat sekali nantinya. Bisa kalian gunakan untuk sedekah, bisa kalian gunakan untuk investasi, dan untuk uang di masa kalian tua itu juga bisa. Jadi aku pokoknya mau ngingetin ke kalian semua, jangan sampai kalian gak menabung walau itu hanya dengan nominal kecil. Jadi aku mau nyampein ke kalian semua, jangan sampai kalian gak menabung. Buat kalian yang punya alasan, aku nggak punya penghasilan lebih nih, aku nggak punya uang yang bisa ditabung nih, semangat, pasti ada jalan. Kalau kalian niat nabung, entah itu 500 perak pun nggak apa-apa, yang penting kalian punya tabungan lah ya. Segitu dulu video dari aku. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari perjalananku dari kecil sampai sekarang, bagaimana struggle-nya aku menghadapi keuangan, menghadapi ke permasalahan hidup. Semoga ada hikmahnya yang bisa diambil dan semoga bermanfaat teman-teman. Nanti aku bakal lanjutin ke video berikutnya. Aku bakal kasih tahu bagaimana cara aku mengelola keuangan keluarga yang hanya mengandalkan pendapatan suami. Segitu dulu dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa di-share kalau ini bermanfaat menurut kalian, dan jangan lupa di-subscribe ya.